Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar bersama. Namun sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Baik, jadi materinya adalah panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita melihat apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi yang pertama, dengan mengidentifikasi hal-hal penting dari bacaan, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak secara tulisan dengan tepat. Dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan cara perpindahan kalor secara percaya diri. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyelidiki tentang perpindahan panas secara konduksi dengan benar. Dengan mengamati gambar pola lantai dalam tari, siswa mampu menjelaskan pengertian pola lantai dalam tari kreasi daerah secara. Nah, perhatikan gambarnya. Ini gambar sedang memasak air ya. Udara di luar dingin sekali sore ini. Angin bertiup cukup kencang sehingga Siti segera menutup pintu rumahnya. Siti kembali ke dapur untuk menemani ibunya memasak. Siti melihat ibunya menjarang air untuk membuat teh. Ibu, mengapa air dalam panci itu bisa mendidih jika terus dijerang di atas api kompor itu? Padahal air itu tidak terkena api kompor langsung. Pertanyaan bagus, Siti. Kemarin kamu bercerita tentang perpindahan panas yang membuat panci logam ini menjadi panas jika diletakkan di atas api. Kali ini kamu penasaran dengan bagaimana air itu bisa mendidih. Iya, Bu. Kemarin aku membuat percobaan tentang konduksi. Cara mengalirkan gas yang tidak menyebabkan perpindahannya saat perantaranya. Misalnya, sendok logam terasa panas jika dimasukkan ke dalam air yang panas. Baiklah. Ibu mengerti, kamu pasti sangat penasaran bagaimana kalau kita diskusikan dengan ayah. Sekalian kamu bawakan teh hangat yang kamu itu untuk beliau. Ide yang bagus. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan saat perantaranya. Umumnya perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Nah, perhatikan gambarnya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Nah, seperti pada gambar ini ya. Kemudian peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya hingga airnya mendidih. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara di darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Nah, seperti pada gambar yang pertama, ini adalah proses terjadinya angin darat. Nah, pada gambar kedua terjadi proses angin laut. Angin laut terjadi karena pada siang hari, ini siang hari ya,
Daratan lebih cepat panas, jadi daerah daratan ini lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir. Ini perhatikan tanda panahnya, ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan inilah yang digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Ya, sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik ataukah pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah, juga memanfaatkan perpindahan panas konveksi. Sebagaimana kamu tahu, negeri kita memiliki berbagai bentuk seni daerah yang diturunkan dari sejak dahulu kala. Salah satu bentuk seni itu adalah seni tari. Dalam setiap seni tari melibatkan penari dan pemain musik. Para penari menyampaikan pesan melalui gerakan-gerakan yang ditunjukkan kepada penontonnya. Pada saat menari, para penari akan membentuk sebuah formasi menari tertentu. Apa itu formasi menari? Jadi, pola lantai dalam seni tari. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Nah, ini adalah contoh gambar pola lantai dalam seni tari. Jadi ada garis horizontal, garis vertikal, garis miring atau diagonal, garis lengkung. Kemudian dalam tarian terdapat dua pola garis pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Jadi lurus, ini ya, ini lurus, kemudian lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Nah, seperti pada gambar A ini ya. Jadi ada ini lurus, ada zigzag, ada ini perseginya atau segi empatnya, ada segitiganya, ada segi lima. Nah, perhatikan pada gambar B. Jadi pada gambar B, selain garis lurus terdapat juga pola garis lengkung. Jadi gambar B ini pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran. Jadi ini lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Berikut adalah dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Tari pertama adalah tari Jarang Kepang yang berasal dari Yogyakarta. Tari Jarang Kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari Jarang Kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Nah, ini adalah contoh dari tari Jarang Kepang. Nah, berikutnya ini contoh tari Bedaya Semang. Berbeda dengan tari Bedaya Semang yang juga berasal dari Yogyakarta, tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat, tetap menjaga kesehatan, gunakan masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.